dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tapaki dalam cita dan cinta kami, yang terselamatkan oleh cinta dan kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya. Kau limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta Tuhan dan sesama. Namun mendapat cinta kami begitu rapuh akibat gangguan dan kepentingan diri yang lebih menguat. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mewujud hidup yang terpercaya di antara sesama. Namun janji dan kesetiaan kami lebih sering sempat memudar ketika godaan kenikmatan lebih menguasai diri.
Jadi kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Namun ketika kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sebagai tanda saudara-saudara untuk memperlakukan petunjuk hidup baru, disilakan berdiri. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Sabda-Mu jadikan sebagai suluh dan terang dalam setiap dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu yang hendak kami baca dapat memimpin seluruh perjalanan kehidupan kami untuk kedua anak hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25 yang begini bunyinya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, kedua pengantin dan keluarga daripada mempelai. Kalau kita membaca teks Alkitab ini, sebenarnya ada satu kata yang biasanya dipakai. Ternyata perempuan itu diciptakan untuk check and balance. Kalau kita membaca dia secara teliti, maka kita akan menemukan pikiran itu. Sebab apa yang tadi dibuat dalam nats pembimbing itu mau dikatakan kepada kita bahwa ternyata otoritas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menamakan seluruh makhluk ciptaan di muka bumi, dalam artian bukan termasuk perempuan. Kemudian ketika baca sampai ke bawah, baru dapat di sana bahwa tidak baik bagi manusia itu untuk hidup seorang diri saja. Sebab itu tujuan diciptakan perempuan adalah, kalau saya tidak salah, check and balance. Maksudnya supaya ada perimbangan, dan kata yang dipakai di situ adalah sepadan dengan dia. Menarik Bapak Ibu yang terkasih, supaya meng-cross check apa yang dibuat oleh manusia itu, dan supaya ada perimbangan pemikiran, jangan sampai terjadi sesuatu pengaturan yang salah, manajemen yang salah terhadap alam semesta, dijadikan perempuan, termasuk kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Saya kira karena katong bukan khotbah dalam tanda petik sedikit politis terkait dengan masalah ekologi begitu, jadi beta batasi saja. Tapi kalau ini bicara terkait masalah ekologi dan peran gender, hebat sekali. Hanya bagian ini saja. Tapi yang kita lihat terkait dengan pernikahan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, yang sudah diketahui pertama bahwa lampu hijau untuk penciptaan perempuan adalah untuk sepadan dengan dia. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ternyata kata sepadan, bagus jaringan su lumayan, coba kau cari kamus besar bahasa Indonesia, dapat di sana bahwa sepadan itu adalah berbanding, berimbang, supaya berimbang, kekuatan berimbang. Jika dilihat dari pembacaan teks ini arti pertama, supaya pembentukan ini sebenarnya cerita terkait dengan lembaga pernikahan yang dijadikan oleh Allah sendiri awal itu mau dibilang supaya ada perimbangan dalam tata kelola manajemen kehidupan di bumi, sekaligus juga ada perimbangan untuk manajemen kehidupan mungkin saja laki-laki. Sebab peran laki-laki di situ sudah mulai ada ketika dia memberikan nama kepada seluruh makhluk. Tetapi ada satu peran sebelum ayat kita tadi, adalah ketika dia lihat semua ciptaan itu berpasang-pasangan, dia mulai merasa gelisah. Sebab itu keingintahuan manusia terkait dengan alam yang dia lihat, termasuk dirinya sendiri, itu sudah mulai kentara di sana, bahwa dia gelisah terkait dengan apa yang ada di sekitar dia. Itu menariknya di situ. Nah, apa yang ada di sekitar dia itu harus ketika kesimpulan mau diambil,
perlu perempuan untuk check and balance supaya berimbang. Sebab apa? Ada kelemahan yang pasti laki-laki punya. Semalam saya berpikir untuk menghubungkan ayat ini dengan apa sebenarnya. Sebab dalam percakapan kita semalam banyak, saya dapat sesuatu yang banyak. Banyak sekali. Dengan demikian, supaya kita ketahui saja, dan mungkin semua pernikahan kita, ternyata ada perbedaan yang banyak, cukup banyak, yang harus diinventarisir oleh kedua mempelai terkait dengan keberadaan diri masing-masing. Orang biasa bilang, kembar saja beda, apalagi, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu tambah daftar itu saja. Tetapi yang mau dibilang di sini bahwa ternyata ketika lihat sepadan itu, dan ketika saya lihat juga bagian yang lain, coba cari tahu, ternyata baru saya ketahui juga ada kurang lebih 9 kecerdasan. Ada separuh yang menulis 10, ada separuh tulis 7. Dan kalau mau saya lihat dengan cara itu, ternyata pengantin perempuan kecerdasannya ada di lain, dan pengantin laki-laki kecerdasannya ada di lain. Sebab itu, untuk menemukan supaya dia sepadan, ada penggabungan dari yang berbagai kecerdasan itu menimbulkan sebuah kecerdasan yang lebih berlian lagi sebenarnya. Tagal itu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita semua juga akan mencari sebenarnya bagian saya ada di bagian mana, dan bagian pasangan saya ada di bagian mana, sehingga penggabungan itu dapat terjadi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih, ini sulit karena membangun bahtera rumah tangga, dan untuk penyatuan itu saya ingatkan, penyatuan itu terkait dengan kecerdasan spiritual dan moral yang mungkin hampir semua kita punya. Tapi saya ingatkan bahwa pernikahan itu sendiri adalah meneruskan tradisi kekristenan kita, atau meneruskan tradisi Kristen kita kepada generasi setelah itu, di mana penggabungan antara dua tradisi ini harus bergabung jadi satu, dan itu harus sepadan. Sebab masalahnya adalah seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dan dipertemukan ada letupan-letupan spiritualitas yang hebat dan moral yang hebat di sana. Orang selama ini pikir kata ada terkait dengan perpaduan ekonomi, kalau dua-dua kerja, keluarga itu hebat, mapan bagaimana. Ada perpaduan psikologi, kalau dua ini menyatu bagaimana. Tapi orang lupa sama sekali untuk perpaduan spiritual. Jika dua itu kalau digabungkan, apa yang akan menjadi peningkatan di sana? Bahwa setiap kita, apalagi kita namakan diri Kristen, setiap kita sadar ataupun tidak sadar datang dari keluarga yang mewarisi nilai kepada kita, datang daripada lingkungan yang mewarisi nilai kepada kita, termasuk di dalamnya yang menjadi bawaan adalah spiritualitas. Bawaan ini ketika dipadukan, ketika pasangan suami istri itu menyatu, pertanyaannya, pasangan akan membangkitkan kegairahan daripada sikap spiritualitas itu sehingga meningkat, ataukah dia bertanggung jawab untuk, atau dia sendiri berupaya untuk meredupkan itu? Tata nilai yang ada pada orang tua, lingkungan, kalau beta mau kata kasar di sini beta harus bilang, dan harus akui itu. Dan harus akui itu. Nilai yang ditanam oleh para pengasuh kepada kita, beta cepat-cepat bilang pendeta. Nilai yang ditaruh oleh para pengasuh kepada kita, itu kita bawa, dan ketika terjadi penyatuan itu menjadi sesuatu keluarga yang kuat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, ini penting sebab biasanya dalam sebuah pernikahan ketika penyatuan itu sudah terjadi, terkadang yang dilewatkan adalah bagian ini. Kita tidak melihat dan mengembangkan potensi spiritualitas sebagai kontribusi bagi kehidupan keluarga yang lebih baik, tetapi kadang-kadang kita mengabaikan bagian itu. Ini bagian penting. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam ketidaksadaran manusialah Allah membuat mereka, menyatukan mereka. Waktu itu Adam tidur, Hawa dijadikan. Ada satu cerita bilang begini, kalau Tuhan ciptakan, ini sedikit lucu tetapi juga bermakna, Tuhan ciptakan istri saya ini tidak sesuai dengan kehendak saya begitu. Ada bicara mulai dari fisik, hidungnya, mulutnya, pokoknya rambutnya dan seterusnya. Kalau rambut bisa diperbaiki, catok saja begitu, gampang. Tapi yang lain-lain ini sen bisa. Ada separuh, apalagi kalakuang, waduh, senjadi sekali. Tuhan bilang tidur saja, pokoknya terima jadi. Akhirnya memang seluruh manusia punya sifat satu adalah suka terima jadi. Pokoknya yang online itu kan siap terima jadi. Apalagi cepat saji, oke, paling senang. Karena ontua dari awalnya sudah tahu terima jadi, maka yang perlu tanya pikiran manusia, bentuknya bagaimana, tingginya bagaimana, lebar, dalam dan sebagainya. Sen tanya-tanya lain, terima jadi. Pas terima jadi, ternyata lihat begini, ada sesuatu yang kurang. Nah, ketika yang kurang itu, siapa bilang itu kurang? Siapa bilang kurang? Tanggung jawab kita adalah mencari kedalaman ciptaan Allah dalam diri orang itu. Mengapa? Sebab orang semua tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Cari tata nilai yang ada di sana. Beta kasih konkret dia, kasih sederhana dia lah. Untuk kedua pasangan tetapi juga untuk kita. Saudara-saudara, terkait dengan kesepadanan ini untuk buat supaya berimbang dan setara dan bermakna untuk orang lain. Terkadang juga kau bisa bilang begini, pernikahan ketika dijalani agaknya ini kayak ini bukankah? Biasanya sejalan-jalan dulu baru agaknya ini bukankah? Bapak Ibu yang terkasih, pewarisan Allah kepada kita dari awal dan juga pewarisan nilai dari lingkungan dan dari keluarga. Kalau mau dibilang ketika dewasa, menurut ilmu psikologi bilang ketika dewasa itu anak usia mulai dari 7-8 tahun lah suseng percaya orang tuanya di rumah. Dia mulai percaya teman sebayanya. Beta kira akan cerita perlente, beta tes dan beta pun anak sendiri. Ternyata apa yang ibu guru bilang di sekolah lebih benar dari bapak dan mama bilang. Wah, beta bilang bahaya. Ini akan sudah yang kalau orang salah tanam hancur dunia. Usia itu. Pas usia remaja, apalagi pemuda. Kapan anak muda curhat dengan orang tua? Sempurna. Dia terbawa terus sampai dewasa karena dia merasa bahwa sudah dewasa. Dia terbawa terus. Persoalannya adalah Allah telah menjadikan mereka sepadan, tetapi ketika dalam perjalanan waktu karena sikap terbawa itu, ketong kadang-kadang pikir teman sebelah ini dia tidak kalah cerdas. Dia tidak kalah atau levelnya itu sama dengan orang tua mungkin atau yang lain. Teman saya yang lebih cerdas dari dia. Dan mulailah curhat kepada yang lain. Padahal Alkitab sendiri bilang bahwa teman sepadan itu adalah pasangan kita sendiri. Sebab orang kadang-kadang lebih paham
apa yang orang lain bilang, tetapi pasangan kita sendiri tidak. Sebab ada satu cerita begini, beta ternyata TikTok itu juga kaya untuk bantu kita. Sampai bilang komputer negatif, paling positif malah. Ada. Beta nonton begini, ada tulis begini, ada ibu satu lapor kepada pendetanya, apa ramuan supaya katong bisa bersatu, sebab setiap hari bakalai terus, setiap hari bakalai. Lalu pendeta bilang begini, oh ramuannya sederhana, sekali dapat bisa. Lalu ramuannya apa? Tapi agak sulit. Sing apa-apa, yang penting katong dua jangan bakalai supaya rukun sudah. Oke, saya kasih. Sederhana saja, tapi paling susah. Sing apa-apa Bapak Pendeta, bilang saja, ambil 3 kumis macan. Wah, harimau maksudnya. Ambil dia kumis itu 3 saja. Lalu bawa datang ke sini. Ibu ini setiap hari olah otak sampai harimau itu jinak, dan sampai harimau itu datang di dia pun tangan untuk makan daging yang ada di dia pun tangan. Dia usahakan sampai harimau itu jinak, lalu cabut itu 3 kumis itu. Beta bisa minta 3 kumis kah? Berapa? Pokoknya sangat penting sekali untuk keluarga, sebab keluarga itu sesuatu yang seumur hidup. Jadi oke, paling berharga saya itu keluarga. Cabut 3 kumis itu, bawa ke pendeta. Bapak pendeta sudah dapat 3 kumis. Oh, kau sudah dapat? Iya. Ketika kasih ke pendeta, duduk, langsung pendetanya buang ke bakul sampah. Perempuan itu marah setengah mati. Marah setengah mati. Bapak pendeta, itu beta usaha setengah mati untuk dapat itu 3 kumis itu. Mengapa ketika dapat kok dibuang? Pendetanya menjawab, untuk cari ramuan supaya rujuk saja harimau kau bisa buat sehingga dia dari buas itu bisa jadi baik. Kok suamimu sendiri masa bisa kau bujuk sampai menjadi baik? Jadi perimbangan itu ada pada diri kita. Setiap manusia diciptakan, dan ketika dia dipersatukan oleh Allah, ada nilai, ada kuasa Roh Kudus di sana yang berkuasa untuk menyatukan 2 yang berbeda itu. Tagal itulah Bapak Ibu, definisinya adalah seberapa besar kita menggunakan pasangan sebagai kawan sekerja kita sebagai tim. Sebab Alkitab bilang begini, persyaratan untuk pengabulan doa dan sebagainya, persyaratannya sederhana, 2. Kalau 1 beta juga tahu mengapa sampai Alkitab bisa bilang begitu, tetapi sudah ketika dibaca, bukan kesempatan hari ini, ada kesempatan yang lain. Ternyata baca, mengapa 2 orang? Untuk mempertimbangkan bahwa sebenarnya komitmen itu adalah kehendak hati ataukah kehendak manusia ataukah kehendak Allah. 2-2 harus sepakat. Jadi persyaratannya adalah jika 2 orang daripada di dunia ini. Berarti sebenarnya itu juga menarik untuk pernikahan. Ternyata Tuhan juga memandang bahwa apapun yang terjadi, ternyata kalau 2 orang sepakat gampang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pernikahan sendiri adalah mempercayakan keinginan dan kehendak terhadap pasangan. Mempercayakan seluruh keinginan-keinginan dan seluruh kemauan dan sebagainya bersama pasangan. Tetapi dalam perjalanan waktu, kadang-kadang katong definisikan yang sana itu lebih baik, padahal yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya baik. Hanya kemampuan melihatnya yang belum cukup. Dengan demikian, hari-hari pernikahan kita sebenarnya adalah menemukan Allah di dalam diri pasangan kita. Hari-hari pernikahan kita adalah mencari kehendak Allah yang membuat dia sepadan itu seperti apa, bukan
pakai definisi tetangga, bukan pakai definisi orang, bukan pakai definisi yang lain, tetapi pakai definisi saya sendiri. Sebab itu kalau ada orang yang mengenal pribadi suami atau istri kita lebih baik daripada kita, itu sebenarnya kau tersinggung. Sebab itu biasanya orang tanya begini, Anda kenal pasangan Anda? Dia bilang, saya tahu juga ya. Tahu namanya, nomor sepatu, nomor kaki semua tahu. Tapi kadang-kadang suami ketika ditanya, istri tanggal lahir tahu ke seng? Suseng tahu. Seng tahu. Bukan seng mau kasih tahu, memang kau yang harus cari tahu. Apa kehendak hatinya orang ini? Apalagi kalau tanya nomor cincin, itu luar biasa. Apalagi kalau sudah mulai bahaya. Itu sulit. Ada hal-hal tertentu yang sederhana saja dilupakan. Padahal kita diberikan kesempatan untuk mengetahui. Kalau helai rambut beta yang tahu, tetapi segala-galanya terkait dengan orang itu. Sebab itu saya mau bilang bahwa kalau dari segi ciri fisik saja, misalnya ada berapa ciri fisik. Beta pernah nonton di televisi bilang SBY itu sisir rambut apa? SBY, iya SBY, sisir rambut ke kiri ke kanan. Langsung dong semua bingung. Kok hal-hal yang begini sederhana? Kalian harus tahu, potongan rambut suami ke kiri apa ke kanan? Orang kadang-kadang tidak memperhatikan semua yang itu saja seng, apalagi memperhatikan jauh di kedalamannya yang adalah citra dan gambar Allah itu yang dibilang dalam Kejadian sepadan dengan kita. Bagaimana bisa tahu? Fisik, coba bikin daftar fisik. Matanya bentuk apa? Mulutnya bentuk apa? Hidungnya bentuk apa? Mulai turun-turun sampai di kaki, sampai di kuku-kuku malah. Beta rasa ketika bikin definisi itu banyak isian yang kosong. Apalagi kalau sutua sedikit, pasti udah akan layu. Atau misalnya maaf ketemu ke kacamata, suami atau istri pun kacamata minus berapa? Beta yang tahu itu pasti. Catatan kesehatannya mungkin saya tahu. Apalagi catatan-catatan spiritualitas yang saya katakan di atas. Itu sulit untuk mau dicari tahu. Sebab itu saya mau katakan, jangan ada orang lain yang lebih kenal pasangan kita daripada kita sendiri. Tapi ada satu masalah lain di situ Bapak Ibu. Mau kita sedikit panjang. Ada masalah lain. Masalahnya adalah orang tutup diri lai kuat. Pasangan tutup diri lai kuat. Pasangan tutup diri kuat ini juga harus cari trik tersendiri untuk dia buka-buka hati, sampai buka-buka pikiran dan sebagainya. Makanya GPM su bikin akang, Gereja Protestan Maluku su bikin akang, supaya dong su bisa cerita-cerita, yaitu adalah Pekan Pembinaan Keluarga. GPM itu dibuat pada bulan September. Tahun lalu dia punya model lain, tahun ini dia punya model lain lagi. Tapi orang banyak yang mau bikin. Padahal GPM sementara menguatkan orang-orang keluarga-keluarga Kristen supaya menjadi orang gereja yang tangguh. Tapi kotong sendiri yang mau tangguh di dalamnya. Yaitu ada dua tanpa yang masih jadi pergumulan. Kalau akan sujadi mengkali kotong su bertolak kepada bagian yang lain. Satu, meja makan. Di situ kotong baku tahu paling banyak. Termasuk akhirnya selera suami itu apa, istri apa, pasti tahu. Anak-anak itu suka makan apa, pasti tahu. Lalu tempat yang kedua adalah, tempat itu hanya dipakai untuk tidur. Karena memang kamarnya per tidur. Tempat itulah yang dipakai sebagai tempat pergumulan. Itu jarang digunakan. Padahal juga kita kalau mau lihat bahwa ketika semua makhluk sudah dinamakan, kita belum berani menamakan perempuan ini nama apa. Betul toh? Katong kasih definisi perempuan ini nama apa? Katong laki-laki itu. Sebab itu
Jika sekarang kalau kita harus menamakan istri kita ulang, kasih nama dia nama apa? Atau kasih nama suami ulang, kasih nama dengan nama apa? Bagi kamu namanya itu, tapi bagi saya namanya ini. Bukan berarti ganti nama, seng. Tapi ada kedalaman pikiran, ada kedalaman mengetahui yang diketahui oleh pasangan kita. Sebab itu beta ulang lagi, jangan orang lain lebih kenal pasangan kita dari kita sendiri. Masalah yang tadi di meja makan dan kamar tidur itu apa? Masalahnya ada di mana? Komunikasi. Kata itu satu kata saja, tetapi salah dipakai rusak seluruh dunia. Contoh bahasa komunikasi gampang saja. Di Indonesia, beta ganggu teman-teman majelis dong. Pakai logat Leti barat sana, tamun hadime, tunjuk begini, tamun hadime, gitu. Ada orang kalau setuju begini minta baku pukul, tapi mungkin ada orang lain kuat, ada orang lain begitu. Komunikasi satu ini saja dia simbol paling banyak, satu ini saja, simbolnya terlalu banyak. Sebab itu komunikasi itu penting. Menurut kamu simbol ini apa? Dan itu kuat. Dan harus tahu definisinya itu. Orang lain kasih definisi apa lagi, beta pun definisi tetap ini. Sebab pasangan saya definisinya ini. Maaf, beta kira ini kalau dibuka lebih jauh lagi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari sanalah ada satu ayat tadi bilang begini, manusia itu tidur dan Allah ambil dia pun tulang rusuk lalu menciptakan. Saya tidak menerjemahkannya waktu dia tidur lalu cipta jadi. Tapi yang saya ketahui berdasarkan ilmu kedokteran adalah ketika manusia itu tidur, sel-sel tubuhnya digantikan. Ada formula tertentu yang tergantikan waktu kita tidur. Ada memori-memori tertentu yang dikeluarkan mungkin menurut duga yang salah, dikeluarkan oleh Allah untuk mengisinya dengan memori baru, dan ketika kita bangun, kita menemukan sesuatu yang baru. Sebab itu, mengapa bilang manusia itu tidur dulu baru operasi dia? Jadi, menurut hemat saya, ketika manusia itu tidur, Allah membentuk dia untuk mengenal lebih jauh dan membuang memori-memori yang tidak berguna, sehingga menemukan kesepadanan dalam pasangan yang lain. Pasangannya. Demikian maka kita mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, hidup bersama, komunikasi bersama, dan pengenalan bersama. Dan ketika waktu tidur kita membuang memori yang tidak berguna itu secara bersama. Lastenya kita menemukan yang sepadan. Ini pasti sulit. Selamat untuk kedua mempelai dan bagi keluarga besar. Amin. Saudara-saudara jemaat yang berdiri, dan bersama-sama dengan semua orang di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat, sekarang kita berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat
atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberkati suatu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Saya minta untuk kedua saudara menyimak dengan sungguh-sungguh bagian ini. Hendaklah suami istri hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudara menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak ke dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tangga mula lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Eston Bakri Keimelai, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, telah menerima Hesti Lisa Awirana yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu?
Hesti Lisa Awirana. Adakah saudari dengan sadar, penuh ketulusan hati, telah menerima Eston Bakri Keimalai yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau telah memulai sejarah baru dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda pada mulanya, tidak saling mengenal, telah Kau persatukan dalam nikah yang kudus ini. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu dalam kehidupan mereka, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan
godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok dan selamanya. Dan ajarlah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Biasanya dalam kebaktian pernikahan ada Alkitab yang diserahkan. Saya mau katakan, banyak keluarga Kristen mengalami banyak cobaan dan tantangan, dan salah satu yang bisa melewatkan mereka menghadapi berbagai seluruh tantangan itu hanya terdapat di dalam Alkitab. Kembalilah ke situ. Sebab itu, terimalah Alkitab ini sebagai pelita bagi kakimu dan terang pada jalan. Jemaat kita, Betapa
sebagai fungsionaris daripada pelayanan di jemaat, Hesti ini pun teman-teman mau kasih lagu begitu. Sebab ada pengurus angkatan muda, jadi dia mau kasih lagu untuk teman yang nikah. Beta harus bilang begitu karena memang itu potensi spiritual yang harus dikembangkan.
Itulah tugas pelayanan. Ibadah sedang dijadikanlah persembahan. Ibadah sedang dikasihilah Saudara-saudara jemaat dan kedua pengantin Eston dan Hesti, kita tahu pasti dong dua biasa juga berdoa, tapi itu waktu itu doa antara Hesti tapi juga Eston sendiri. Justru saat ini adalah jam ini, sekarang ini, detik ini adalah doa perdana saudara sebagai suami istri.
Sebab itu, apa yang mau dibilang untuk Tuhan di doa perdana saudara? Baru berapa detik menit yang lalu kesepakatan yang diambil itu. Dan setiap undangan pernikahan biasanya menulis begini: mohon doa dan restu. Saatnya kita berdoa. Sebab itu kita semua dipanggil dan berkumpul di sini untuk memberikan doa kita bagi kedua saudara ini, sekaligus juga menopang doa mereka. Saya kira bagi orang tua ini adalah doa perdana, dalam tanda petik melepaskan mereka untuk hidup mandiri sebagai suami istri. Sekarang ketika mau bilang berdoa begitu, berdoa mau bilang apa? Iya toh? Sebab itu dalam keadaan nanti kita berdoa, doa syafaat, saudara diminta sebentar duduk diskusi sih nggak apa-apa, untuk menyepakati mungkin pokok doa apa yang mau disampaikan. Sebab itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, di hari pertama pernikahan, jam pertama pernikahan daripada kedua saudara ini. Kami bersyukur kepadamu bahwa kebaktian ini boleh kami langsungkan. Dan dalam agenda daripada kedua saudara ini sendiri, termasuk juga keluarga besar yang terserap di dalamnya, sehingga pernikahan ini boleh berlangsung. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa apa yang digumuli kami itu bisa terwujud, bahwa cinta yang dirajut bukan tiba-tiba terbentuk, tapi atas kehendak-Mu. Dan kami mewujudkan kehendak Bapa itu melalui pernikahan di hari ini. Dan kami bersyukur bahwa kami yang hadir di sini datang untuk memberikan restu atas mereka. Kami bisa kuat dan mampu hari ini ada di sini dan memperlihatkan diri kami di hadapan saudara-saudara kami sebagai bukti pernyataan iman. Lihatlah betapa besar kasih karunia Tuhan itu. Kami berkumpul di sini Tuhan dengan berbagai ungkapan syukur. Sebagai orang tua, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kami untuk melahirkan anak-anak kami. Kami bersyukur melalui kurang-kurangnya kami, susah-susahnya kami membangun rumah tangga. Kami harus memperhatikan kehidupan dan masa depan daripada anak-anak kami ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan kemampuan-Mu kami bisa membesarkan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan mereka kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan kasih karunia-Nya, kami dengan mata kami sendiri, dengan kekuatan yang masih ada pada kami dapat menikahkan mereka di hari ini. Terima kasih atas pemberian-Mu yang besar itu. Dan melalui anak-anak kami inilah, mereka menambah bilangan daripada keanggotaan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengingat seluruh pemeliharaan Tuhan bagi kami dan kepada mereka yang kami besarkan, mulai dari proses mengandung. Dengan kasih karunia Tuhan kami menyekolahkan mereka, memberikan kebutuhan makan, minum, pakai, bahkan mungkin kebutuhan emosional, bahwa kini mereka telah menikah. Mereka meneruskan tradisi kekristenan kami yang kami wariskan kepada mereka.
Terima kasih Tuhan bahwa di dalam keluarga kami dapat mewujudkan iman Kristen yang sudah dipercayakan kepada kami itu. Dan kini kami serahkan kepada mereka untuk diteruskan kepada generasi mereka yang akan datang. Mungkin saja pembentukan itu masih kurang. Pembinaan kami masih kurang. Hiburlah kami Tuhan, bahwa anak-anak ini dapat mengartikan itu lebih jauh daripada kehidupan keluarga mereka. Pemeliharaan kami itu. Kami di kesempatan ini juga berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk orang tua yang telah membesarkan kami ini. Kami berterima kasih bahwa kami telah dibesarkan Tuhan. Dulu mungkin waktu sakit antara mati dan hidup, dan mata mereka, fisik mereka sudah dipakai sebagai senjata atau obat terbaik untuk kehidupan kami. Mereka menyelamatkan hidup, bahkan nyawa kami. Ketika kami ada dalam bahaya, mereka hadir di sana. Kami berkesulitan, mereka ada di sana. Dari proses mengandung, memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekolah dan mencukupi berbagai kebutuhan. Tuhan, kami dibesarkan dalam keadaan yang mungkin biasa. Ada hari di mana yang kami teringat bahwa itu sangat kurang. Belum lagi, mungkin oleh karena kami inilah, saudara-saudara kami, adik kakak kami juga dikorbankan. Kami mau berterima kasih kepada mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kami hidup dalam rumah tangga keluarga itu. Dan kiranya nilai yang kami peroleh dari mereka kami teruskan. Ya Bapa di surga, kami mau katakan kepada Tuhan atas nama pengantin ini, terima kasih untuk Bapak ini dan Mama ini yang sudah dipercayakan kepada kami. Dari dalam diri mereka kami melihat Allah dan kasih Kristus itu. Dari dalam diri mereka kami melihat kasih persaudaraan itu. Kami bangga memiliki keluarga ini. Tapi kami juga harus keluar untuk membentuk keluarga yang baru. Dengan spirit keakraban, kasih sayang itu, bantulah kami sebagai pengantin yang baru untuk membangun rumah pergumulan kami nantinya, di mana Kristus hadir di sana dan menjadi kepala di sana. Berikanlah penghiburan ketika kami lemah. Berikanlah kekuatan. Berikanlah kemampuan untuk menata kelola rumah tangga kami. Sebagai orang tua kami datang dan mengatakan bahwa anugerahkanlah kepada mereka hari-hari pernikahan yang baik. Hari-hari pernikahan yang penuh sejahtera dan kebahagiaan. Maka kami berkumpul di sini. Kami segenap jemaat juga ada di sini. Datang dan memberikan doa kami. Ungkapan terima kasih karena kami mengenal sosok kedua saudara ini. Kami mengenal sosok keluarga besar ini. Entah keluarga Awirana maupun juga keluarga Kemelai. Kami bangga ada dalam lingkaran perkenalan, keintiman bersama dengan mereka. Terima kasih bahwa kami adalah bagian daripada mereka dan kami berkumpul di sini. Dan selaku jemaat, kami juga berkumpul di sini untuk memberikan doa bagi mereka. Doa kami adalah, berkatilah setiap keluarga yang kami bentuk, termasuk pengantin yang baru ini. Berkatilah keluarga kami, bahwa
kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Komitmen kami dalam pernikahan kami teguhkan dalam setiap kehadiran kami untuk memperingati pernikahan. Tolonglah keluarga-keluarga kami itu pula, termasuk juga kedua pengantin ini. Terkadang kami merasa bahwa masalah yang kami punyai tidak boleh dan tidak boleh dihadapi oleh saudara-saudara kami yang lemah. Tapi agaknya kami keliru. Kami seharusnya memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka menghadapinya, mereka kuat. Lebih kuat daripada kami. Jangan rapuh. Makanya kami berdoa di kesempatan ini. Berikanlah mereka kekuatan di dalam Tuhan dalam menghadapi segala situasi. Anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan. Anugerahkanlah cinta kasih yang mampu mengalahkan kejamnya perpecahan. Anugerahkanlah itu ke dalam kehidupan keluarga kedua mempelai ini, termasuk juga keluarga kami masing-masing. Dan kepada kami juga diajarkan untuk jangan lari meninggalkan masalah, tapi berhadapan dengan masalah itu dan berupaya untuk menjadi pemenang di atasnya. Tetapi bukan menjadi pemenang atas nama diri sendiri atau pribadi, ego dan sebagainya, tetapi menang dengan atau bersama Tuhan. Anugerahkanlah kekuatan itu bagi kami masing-masing. Kehidupan pernikahan selanjutnya kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan, sambil memohon, bersama-samalah dengan kami untuk menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Dan anugerahkanlah kami jalan keluar kuasa Roh Kudus untuk melangkah tagal itu. Kami bawa doa kami kepada Tuhan di kesempatan ini. Ada banyak yang harus kami minta, tapi kami terbatas. Dengan pertolongan Tuhan sajalah kami bawakan seluruh doa kami yang sederhana ini ke dalam tangan. Ampunilah segala salah dan dosa kami, lalu hanya ke dalam tangan kasih Allah Bapa di surga kami pasrahkan doa ini. Amin. Jemaat, pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesamamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin.
saya atas nama Majelis Jemaat GPM Luewang mengucapkan selamat kepada Eston dan Hesti, dan kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar GPM, ibu dan bapak dari Eston dan juga keluarga yang terserah di dalamnya, dan ibu dan bapak saudara-saudara dari Hesti dan keluarga yang terserah di dalamnya. Selamat bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat, ketemu masih ada dalam ibadah syukur. Bapak Ibu, nanti kasih tempatnya nanti saja. Ketong juga sementara jemaat dalam pergumulan Petrasa sama dengan jemaat-jemaat GPM, hanya cara sebeda. Untuk kan hidup yang udah hari itu ketong usahakan untuk habis kebaktian nikah itu langsung ketong syukur sekali di gereja. Ketong ada sementara berjuang di arah itu, sebab itu ketong langsung kebaktian syukur nikah, dan setelah itu bisa dilanjutkan dengan sesi yang lain. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan, pintunya sudah disediakan. Terima
berkat bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang hadir dalam kebaktian pernikahan di saat ini. Kami boleh bersyukur karena segala sesuatu yang kami buat bagi Tuhan ini baik. Dan di saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas semua proses pelayanan yang kami lakukan dari awal sampai akhirnya Tuhan boleh baik. Untuk itu Tuhan, ibadah syukur pernikahan yang kami lakukan bagi Tuhan di saat ini kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lewat kebaktian syukur ini juga Tuhan kami ingin untuk mendengarkan sabda-Mu bagi kami. Kami minta Tuhan biarlah Tuhan boleh memberikan kami roh, hikmat, bahkan pengertian bagi kami, lebih khusus kedua saudara terkasih kami, yang mana nantinya firman-Mu akan kami baca dan dengar bersama. Kami boleh mengerti bahkan mendalami di dalam setiap langkah kehidupan ini. Ini kami Tuhan berfirman bagi kami, karena kami ingin untuk mendengar bahkan membacakannya. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan berkata begini: Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkanlah aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Demikianlah firman Tuhan di sore ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih bagi Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu yang hadir dalam kebaktian pernikahan di saat ini. Kami boleh bersyukur karena dari proses awal sampai akhirnya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami di sini Tuhan, sebagai persekutuan umat yang hadir dalam kebaktian ini Bapa, kami juga boleh bersyukur atas semua kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini baik. Untuk itu Tuhan kami datang berdoa bagi kehidupan umat-Mu yang hadir ini, lebih khusus kedua saudara terkasih kami ini, yang mana lewat kebaktian pernikahan yang kami sudah lewati ini Bapa sudah mengukuhkan mereka menjadi suami istri yang baik. Untuk itu Tuhan kami minta biarlah Tuhan tuntun mereka,
Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan bahkan kemampuan yang baik bagi mereka Bapa, supaya dalam hari-hari hidup ini mereka setia bertanggung jawab atas semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka dengan penuh baik. Bapa di sorga, terkadang sebagai manusia pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan ada pada mereka. Dengan kekurangan, kelemahan yang ada pada mereka, kami minta Tuhan, biarlah Tuhan boleh melengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan roh pengertian-Mu Bapa, supaya lewat apa yang saat ini dijanjikan oleh Tuhan, lewat kebaktian di saat ini, lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta, bahkan firman-Mu yang tadinya dibacakan Bapak, mereka selalu mengingat akan janji Tuhan lewat akta pernikahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Mereka dengan penuh sungguh-sungguh Tuhan, penuh setia, bahkan penuh bertanggung jawab Tuhan atas segala yang Tuhan beri bagi mereka lewat akta pernikahan yang sudah dilewati Tuhan. Untuk itu Tuhan kami minta biarlah roh persatuan, roh kekumpakan Tuhan beri bagi mereka, supaya di dalam perjalanan kehidupan mereka dalam menaungi bahtera rumah tangga yang baru ini Bapak, disitulah mereka dengan penuh sukacita, dengan sepakat Tuhan untuk menjalani kehidupan bersama mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi orang tua, bahkan orang tua saksi Bapak di sorga, sebagai peran mereka sebagai orang tua, bahkan orang tua saksi, kami minta Tuhan biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan bahkan kemampuan yang baik bagi mereka, supaya tanggung jawab mereka yang saat ini mereka pikul untuk bagaimana membimbing bahkan mengarahkan saudara terkasih kami, kedua saudara terkasih kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami semua yang terlibat dalam persekutuan kami di saat ini, keluarga Awirana, keluarga Kemelai, kami semua Tuhan yang terlibat dalam persekutuan kami di saat ini, kami minta juga Tuhan boleh memberkati kami semua, memberikan kami berkat-Mu bagi kami semua, supaya dalam hari-hari hidup ini, hidup kami Tuhan selalu tertuju bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, ungkapan syukur yang dipersembahkan bagi kami yang hadir dalam kebaktian syukur di saat ini. Bapak di sorga, apa yang kami beri bagi Tuhan di saat ini jauh berbeda dengan berkat Tuhan yang Tuhan titipi di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan kelemahan itu kami minta kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh memberkati, supaya apa yang kami beri ini Tuhan boleh menjadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak, inilah kehidupan kami, doa, syukur kami yang kami persembahkan bagi Tuhan di saat ini, mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami mohon berkat penyertaan dalam kehidupan kami kiranya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kehidupan kami, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, ibadah syukur selesai. Shalom. Baik Bapak Ibu, untuk berpose ketong atur supaya teratur satu demi satu. Untuk itu kedua pengantin disilakan mengambil posisi, terserah pilih posisi yang mana. Dan yang pertama berpose dengan pengantin orang tua dari laki-laki dulu.
Silakan ambil posisi. Oh, dan Pak Pendeta dulu. Ya. Bapak Sekretariat, Bapak Wakil, Bapak mendampingi Bapak Pendeta. Sebentar.